Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, santriwati pasaran kaligrafi Ramadan tahun 2022 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi sulus. Sulus itu agak sedikit sulit ya. Jadi Anda tidak perlu belajar teorinya di sini ya. Sulus itu apa gitu kan ya. Dari mana dulu awalnya. Nah, itu dipelajari sendiri. Waktunya habis kalau kita belajar teori ya. Teori materi ya. Jadi kita di sini akan lebih fokus pada bagaimana kita menggoreskan huruf per huruf dari masing-masing gaya, baik Sami maupun Muhammad Syauqi. Kalau di lomba-lomba kaligrafi tingkat ASEAN ya, dan beberapa lomba kaligrafi tingkat internasional, gaya sulus adi itu menggunakan standar dari Muhammad Syauqi. Sedangkan sulus jali itu menggunakan Sami Afandi. Ya. Barangkali teman-teman bisa membantu saya untuk bisa memberikan beberapa contoh ya. Contoh karya santri baik yang juara ASEAN maupun juara internasional, dan referensi-referensi yang harus kita punyai. Ya, mulai saat ini wajib punya santri itu buku Syauqi. Sementara kalau belum kuat beli yang asli, yang original, maka Anda beli yang fotokopi atau motokopi sendiri. Bagusnya memang harus punya, ya. Kemudian Sami Afandi juga sama. Sami Afandi juga kita harus punya gitu ya. Mas minta tolong Ustadz Zarul, ambilkan satu Ustadz. Situ tengah, nah, itu bawa aja satu. Nah, ini contoh, kita coba taruh situ. Nah, teman-teman bisa lihat di depan ini ya, ini contoh kaligrafi goresan Muhammad Sami Afandi ya, Sami Afandi ya. Jadi ini karya ini Mas, karya repro. Jadi bukan karya aslinya, bukan ya. Karya repro yang sudah dicetak. Nah, kurang lebih seperti itu. Anda bisa nyetak sendiri di kertas atau di fotokopi misalnya, atau di kertas sama art paper gitu, dengan kualitas foto cetak yang bagus, kemudian nanti di clipping di semacam kayak map gitu ya, yang model lembarannya plastik gitu loh, tahu kan? Nah, jadi santri harus punya itu, wajib itu. Jadi kalau Anda mau nulis jeplak itu enak, itu jeplak huruf-hurufnya itu asik sekali. Wah, jeplak, kok jeplak sih? Ya jeplak, memang jiplak, karena nanti Anda menggores itu jiplak loh. Menulis karya untuk dikirim lomba tingkat ASEAN atau internasional itu memang jiplak. Karyamu sendiri dijiplak. Contoh ini. Ini alat jiplak namanya ini. Ada yang punya? Ada yang punya? Meja jiplak seperti ini. Meja akrilik ini.
Di sini ada lampunya. Ya. Kalau nggak punya bisa pesen teman-teman PS Kaki Shop ya. Ini kita gunakan untuk jiplak teman-teman sekalian. Jadi kalau kita nggak jiplak ya agak kesulitan. Lampunya bisa diredupkan, bisa diterangkan, bisa dikecilkan atau dimatikan. Tinggal ditunjuk. Nah, tujuan dari kita belajar Hot Sulus itu tadi, kita betul-betul bisa mengikuti karakter dari mereka berdua itu, Sami Afandi sama Muhammad Shauki Afandi. Berat ini. Sami sama Shauki itu satu zaman, Mas. Ya, satu zaman. Jadi kalau kita belajar karya-karya mereka, kita harus tahu biografinya mereka itu bagaimana. Tulisan seindah itu, masa kita nggak belajar gitu ya? Kita nggak ingin seperti itu. Gitu. Pengen nggak seperti itu? Harus pengen dan pasti bisa kok seperti itu. Teman-teman santri PS Kaki banyak yang bisa. Coba saya minta tolong diambilkan Mas Daniel karya yang juara ASEAN kemarin, karya di kamar saya, di kamar. Yang kertas Mokohari itu loh. Ustadz Iqbal juga boleh membantu. Nah, jadi sebelum kita mengenal betul-betul karya master itu, dua gaya terbesar sepanjang sejarah perkaligrafian dunia itu, kita juga harus mengenal betul bagaimana karakter gaya mereka berdua sehingga kita bisa nanti meniru. Karena kalau lomba-lomba sistem tingkat ASEAN atau IRCICA tingkat internasional itu memang kita harus bisa mengikuti gaya mereka. Karena yang pakem dipakai untuk standar penilaian itu yang mereka berdua itu. Kalau Sulus Adi ya berarti nanti Anda pakemnya di siapa? Muhammad Shauki. Kalau ketemu Sulus Jali seperti ini misalnya, itu berarti ketemunya Sami Afandi. Oke. Setidaknya Anda tahu dulu lah. Kemudian kalam ya, kalam minimal harus punya lah, kalam Jali seperti ini punya ya. Bisa beli sama Ustadz Tony PS Kaki Shop. Ya. Kayak gini, kalam Jali harus punya. Mulai ukuran berapa mili ada. 2 mili, 3 mili, 4 mili, 6 mili, 10 mili juga ada. Jadi kalau Anda ini pendekar berarti kan pusakanya apa? Keris, ya kan? Celurit yang gitu kan? Tongkat. Macam-macam itu. Ada yang rantai diputer-puter. Bawa sini Ustadz, bawa sini. Ya karya Ustadz Mu'alim sama Ustadz Rizky Arya. Bawa sini. Biar teman-teman tahu bahwa anak-anak PS Kaki itu mereka juara ASEAN dan juara internasional. Ini salah satu karya Ustadz Mu'alimin ya. Juara 2 ASEAN. Standar sulus jalinya itu menggunakan Sami Afandi. Ya. Kemudian yang sulus adinya juga menggunakan Muhammad Shauki. Ini yang juara 2 ini. Jadi Ustadz Mu'alim ini angkatan santri PS Kaki mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2021 kemarin. Saya suruh pulang, udah kamu pulang. Kembangkan ilmumu di luar. Udah terlalu di PS Kaki nanti nggak kawin-kawin malah kasihan nanti. Ya, artinya apa? Biar santri itu berkembang di luar. Kalau di sini terus nanti nggak berkembang. Karyanya banyak sekali di masjid-masjid, di kubah-kubah masjid, ya ratusan bahkan karya Ustadz Mu'alim ini. Karena kalau saya ada proyek besar misalnya, itu yang nulis itu Ustadz Mu'alim ini. Kalau saya berhalangan itu asisten saya Ustadz Mu'alim ini. Saya belajar kaligrafi hampir 10 tahun di sini. Masa nggak alim-alim kan ya? Kamu sebulan aja sudah lumayan keren ya. Lumayan keren, tapi kan standarnya masih nasional. Ya nggak apa-apa. Karena ilmu itu ada kadarnya, Mas. Ada makomnya.
Ya enggak? Kayak layak riful wali ilal wali misalnya. Wali itu kan tahu dia, ini wali, makomnya apa, abdal misalnya. Kutub atau ghost misalnya begitu. Itu contoh kewalian. Kaligrafer itu sama. Saya tahu anak-anak santri, oh ini makomnya baru segini. Ini masih pemula. Ini sudah lumayan. Ini sudah masuk ke kriteria juara nasional, ASEAN, internasional, itu bisa itu. Nah, jadi standar-standar juara itu sulit. Dan yang menilai pun bukan sembarangan, ya. Yang menilai juara 2 ini bukan sembarangan. Ada Pak Didin, ada saya, ada Ustadz Athaillah, ada Ustadz Bil'id Hamidi dari Maroko itu. Jadi ada jurinya 4. Jadi setiap tahun tuh PSKK insya Allah mengadakan lomba kaligrafi tingkat ASEAN. Tahun 2022 ini pun kita nanti akan mengadakan.